Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Bahasa Melayu Klasik. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melanjutkan materi sesuai janji pada minggu lalu untuk memperlihatkan contoh karakteristik bahasa Melayu, contoh real dalam hal literatur ya, yang di dalamnya terdapat bahasa Melayu klasik. Sini saya mendapatkan beberapa naskah kuno yang terdapat isinya tentang bahasa Melayu, kemudian berkaitan dengan kamus, kemudian sebuah materi ajaran, kemudian ada juga tentang sejarah, adat, istiadat ya. Baiklah, kita akan coba lihat apakah karakteristik bahasa Melayu dari sisi linguistik yang telah kita pelajari dan apa perbedaannya. Kemudian nanti kita lihat juga contoh-contohnya yang langsung di dalam karya sastra atau literatur Melayu. Di sini ada perhimpunan kata Melayu. Tentunya ini berkaitan dengan kamus ya, atau literatur berkaitan dengan kamus. Saya lihat judulnya di sini adalah di sini disebut inilah perhimpunan perkataan Melayu ya. Penulisnya Abdullah ya. Untuk keterangan kolofon tahunnya tidak terdapat, namun kita coba lihat isinya. Ini kamusnya dari bahasa Melayu ke bahasa Arab ya. Kita contoh, makanya kemarin ada pelajaran di dalam bahasa Melayu klasik ini untuk membaca aksara Melayu klasik atau aksara Arab Melayu ya, atau pegon, yang berkaitan bagaimana cara membaca huruf aksara Arab ya dalam hal bahasa penulisan bahasa Melayu. Di sini ada disebut adik ya. Nih, baris pertama adik. Artinya katanya akhu, ataupun dalam bahasa Arab ya, yaitu saudara ya, adik. Ini ada yang lain, azan, kemudian ada irodat, kemudian ada arti, ada orang ya. Ini lumayan ya, agak sulit juga. Oh ini ya, dia tuh arung ya, kemudian arung, kemudian arum, ada, kemudian kita coba lihat halaman berikutnya. Aku ya, seperti ini, aku, kemudian ini amarah ya, imam, kemudian ambang ya. Ini sebagian kita bisa memahami artinya. Utara, kemudian utas, utama, dan lain-lainnya. Ini dalam bentuk kamus ya.
kita akan coba lihat dari karya bentuk literatur sejarah ya. Ini adalah tentang adat raja-raja Melayu. Depannya kita akan coba lihat bagian judulnya. Bagian judulnya adat raja-raja ya, adat raja-raja. Di sini kaitannya raja-raja Melayu ya. Dan bagiannya sudah terhapus. Kita coba lihat di sini. Ya, ini pasal. Maka tersebutlah perkataan para adat segala raja Melayu yang purbakala raja-raja yang besar-besar tatkala istri Baginda itu hamil. Nah, ini mungkin dalam hal waktu itu diceritakan ketika hamilnya istrinya, kemudian panggillah bidan, mereka memanggil bidan oleh Baginda, maka disuruh untuk perawatannya istri Baginda itu ya, seperti itu ya. Ini tidak jauh bedanya bahasanya, namun ada beberapa yang kita jarang sudah tidak pakai, seperti di sini ada sahdan, maka seperti itu ya bahasanya. Memang salah satu konsekuensi dalam kita mengkaji bahasa Melayu klasik ini berkaitan dengan literatur klasik juga ya. Jadi bagaimana sebuah susunan kalimat ataupun di sini mulai dari aksaranya, menuliskannya itu berbeda dengan yang sekarang kita menggunakan aksara Latin. Jadi tantangannya mengkaji masa lalu ya, berkaitan dengan kebudayaan ataupun produk masa lalu seperti ini yang sulit untuk kita kaji. Makanya ada mata kuliah bahasa Melayu klasik ini, salah satunya untuk menunjang ketika ada di antara Anda yang nantinya menjadi peneliti bahasa lama ya, terutama di hal ini bahasa Melayu klasik. Kemudian kaitannya dengan mata kuliah lainnya yaitu filologi berkaitan dengan naskah kuno. Dan banyak lagi karya lainnya yang berkaitan di Melayu ini cukup terkenal juga terkait dengan dongengnya ya, kemudian pantun-pantun Melayu ini terdapat pantun-pantun Melayu, kemudian kamus Inggris kan kaitannya dengan bangsa luar juga ya, kamus Belanda seperti itu. Jadi dituntut ketika sudah mempelajari bahasa Melayu klasik ini, diharapkan Anda memiliki capability dalam hal mengkaji literatur masa lalu, kemudian memahami isinya ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.